Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Brighters. Hari ini di Studio Bright telah hadir 3 orang tamu yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Nanti kita akan bincang-bincang sama narasumber kita. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu nih di samping saya sahabat spesial saya yaitu Katy Cat. Sahabat dari SMP komunitas Alpers, sering muncul di studio Bright ya Kat ya. Bahkan Katy dulu dampingin saya juga bincang-bincang sama sahabat kita yang ada di Amerika ya Kat ya. Iya, Farida Karundeng. Betul. Kalau nggak ada Katy, suasana nggak seru. Nah makanya kita hadirkan Katy Cat di hari ini. Kat, masih aktivitas sepeda kan ya? Masih ya? Masih. Kenapa kamu rajin bersepeda? Ya, Biar sehat? dan banyak jadinya energi yang Oh, keluar. siap. Yang nggak bagus bisa dikeluarin lewat sepeda. Gitu ya. Kita itu bersepeda tiap hari, tiap pagi atau gimana? Tiap hari, tiap pagi. Tiap pagi, tiap hari ya. Iya. Luar biasa. Bahkan saya lihat postingannya kamu sampai ke titik nolnya di Sentul itu perjuangan luar biasa loh. Iya. Saya ini nggak nyampe. Kok bisa sih? Bisa dong kalau Bisa ya? mau. Oke, Kat, hari ini katanya kamu bawa 2 orang yang sangat luar biasa nih, Kat. Siapa, Kat? Boleh diperkenalkan nggak, Kat? Wah iya nih, terima kasih nih ya. Oke. Hari ini saya bersama dengan Mbak Santi ya, Ah. Mbak Santi Aprianti. Mbak Santi Aprianti ya. Iya, dia Oke. seorang sociopreneur. Oke, selamat. Oke. Sama satu lagi yang milenial nih. Oh, Milenial ya. Kamu kita ada yang milenial juga nih ternyata ya. Oke. Iya, milenial banget. Boleh tahu siapa Kat dia? Kat? Nah, dia dikenal dengan Kang Deden. Oke. Seorang dari Lentera Muhasabah. Lentera Muhasabah ya. Iya. Waduh, Brighters, ini pasti obrolan-obrolan yang sangat inspiratif dan seru banget. Nah, pengen tahu bincang-bincang kita, yuk kita ngobrol. Kat, kamu yang nanya atau aku yang nanya nih, Kat? Iya. Banyak dong. Saya follower. Oke, selamat siang atau selamat pagi, selamat sore, boleh hari apa aja karena yang nonton kapan aja nih Kang Dede sama Mbak Santi nih gitu ya. Brighters, inilah tamu-tamu saya, Ibu Santi Aprianti, seorang Kita kenal aja dengan Sandi Laksono ya, Pak sociopreneur. Santi Laksono. Iya. Kayak artis ya. Emang artis. Emang artis ya. Brighters kedatangan artis. Mbak Santi Laksono, seorang sociopreneur. Iya. Boleh saya tanya langsung ke beliau ya? Boleh. Selamat hari Mbak Santi. Social entrepreneur itu apa sih Mbak Santi? Iya, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizal dan Katy. Ini ceritanya lagi mampir kan sebenarnya ya. Tahu-tahu ditodong Ditodong untuk gitu kan, ngobrol di saya sini juga ya. sampai gitu kan. Gitu ya. Iya baik, profesi saya adalah seorang sociopreneur. Jadi kalau dari katanya kan sociopreneur ada kata sosio itu dari kata sosial, Oke. preneur dari kata entrepreneur. Gitu. Jadi aktivitas saya sehari-hari adalah aktivitas sosial sebenarnya, tapi saya juga seorang pengusaha. Kira-kira gitu. Nah, program kami yang lagi saat ini nih adalah ada satu program yang sedang kami gencarkan, sosialisasikan, namanya Sandu, yaitu santunan duka. Oh, oke. Ya, santunan duka. Maksudnya gimana? Jadi siapa aja kalau yang memang melihat ini bermanfaat bisa ikutan dengan Bergabung ya? Iya, bergabung di santunan duka asal punya komunitas. Komunitas itu bisa bentuknya RT RW boleh, kelurahan boleh, perusahaan boleh, yayasan boleh, alumni sekolah juga boleh. Gitu kan. Jadi dengan iuran yang sangat-sangat bisa dibilang sangat-sangat minim ya gitu ya, dengan hanya 15.000, tapi kalau 15.000 per bulan. Per bulan 15.000 ya. per bulan. Harga Itu semangkok bakso ya Mbak Santi ya. Harga semangkok bakso Iya. sebulan. Kalau misalnya sampai ada meninggal, itu bisa mendapatkan santunan sebesar 20 juta bagi ahli warisnya. Nah, 20 juta itu kan bisa dibuat apa Iya, aja iya, ya gitu banyak. ya. Karena banyak pengalaman kan ya. Iya, Kalau misalnya iya, kayak iya. di alumninya Mas Rizal sama Pak Katy kan kemarin ya, kalau nggak salah ya, ada yang
kan kita sering gitu kan dengan Iya, iya, biasanya kan betul. kita pasti urunan. Nah ini Betul. kita udah persiapkannya sebelumnya, tapi hanya dengan menyisikan 15.000 per bulan. Oh, oke, Kira-kira oke. itu sih yang itu kita lagi sosialisasikan ke seluruh masyarakat Oke, Indonesia. idenya dapat dari mana Mbak Santi? Oke, idenya tuh dari gini. Sebenarnya ini adalah program CSR tadinya, gitu kan. Ternyata respon masyarakat tuh besar, baik, sangat-sangat baik. Sangat Kenapa? bagus ya. Saya juga baru tahu sih, kalau nggak kita ke lapangan kita nggak tahu kan. Iya, iya. Jadi ternyata banyak loh orang itu atau keluarga itu ketika ada anggota keluarganya meninggal lagi dalam keadaan tidak punya kelebihan biaya. Jadi untuk biaya penguburan dan segala macam itu mereka mesti cari kemana-mana, bahkan harus berhutang. Iya. Gitu. Saya tuh sampai mohon maaf gitu, selama ini nggak kepikiran orang tuh sampai berhutang untuk pemakaman gitu kan. Iya. Itu nah jadi ini sangat disambut bagaimana caranya bisa intinya gini ya, ketika ada anggota keluarga yang meninggal tentunya keluarga juga akan merasa sedih. Gitu ya, akan merasa sedih. Nah, ketika lagi merasa sedih apalagi kalau terus nggak tahu biayanya dari mana untuk masalah dana kena masalah dana lagi. Kalaupun mereka akhirnya harus berhutang, mereka punya problem lagi selanjutnya dong. Gitu. Betul. Ini udah setelah penguburan beres tapi punya hutang. Nah, jadi ini menjadi satu solusi buat masyarakat. Saya tahu, maksudnya saya tahu di RT RW atau di DKM juga kan ada ya namanya santunan kematian. Tapi ini kita ini menggerakkan seluruh elemen masyarakat, seluruh Indonesia gitu kan. Jadi tampungan dana gotong royongnya tuh lebih besar. Iya. Gitu. Ada persyaratan khusus nggak untuk peserta? Misalkan tadi harus ada memiliki komunitas, ada kelompok masyarakat yang berminat gitu ya. Ada batasan nggak? Misalkan entah usia atau masalah keyakinan atau apa? Iya, itu is a good question gitu ya, karena benar banget. Satu, ini boleh siapa saja tadi ya, boleh siapa saja, termasuk misalnya gini, kondisinya udah sakit gitu ya, boleh nggak mas? Boleh. Ya walaupun kondisi udah sakit, boleh. Kemudian usia tadi paling maksimal usianya 65 tahun. 65 tahun. Tapi dari bayi udah bisa diikutsertakan. Gitu ya, paling maksimal 65 tahun gitu ya saat ini. Jadi nggak harus nunggu tua dulu diikut ya. Iya, bayi pun dia boleh iya, ikut. boleh. Gitu ya. Ya, terus kemudian karena tadi ini adalah yang ikut harus sebuah kumpulan gitu ya. Kumpulan apapun, yang penting kumpulan itu punya ada surat misalnya gini. RT RW bisa, tapi si Pak RT itu kasih surat pengukuhan dari lurah misalnya. Kalau alumni misalnya gitu, alumni sekolah, dia ada surat dari sekolah yang menyatakan ini adalah alumni angkatan sekian misalnya gitu ya. Atau misalnya yayasan atau perusahaan hanya dengan minimum 20 orang. 20 orang ya. Jadi minimum 20 orang sudah bisa mendaftarkan dirinya di program Sandu ini gitu. Baik. Kat, tadi Mbak Santi udah bicara tentang alumni Alpers yang ikutan Sandu nih. Ya, kayaknya salah satu koordinatornya kamu nih. Boleh cerita nggak kenapa Alpers 83 ya? Alpers 83 ikut kegiatan Sandu ini? Iya, memang seperti tadi kan Santi udah cerita bahwa kalau setiap kali ada kedukaan, ada salah satu keluarga yang tidak mampu untuk mengurus jenazah, pemakaman dan lain-lain itu kan. Nah, kebetulan beruntung di Alpers itu komunitasnya solid gitu ya. Belum punya sandu, tapi kita memang suka saweran apalagi di grup WA itu kan. Cuma dengan programnya Sandu ini kalau akan lebih terkoordinir, akan terkelola dengan baik ya. Iya, dikombin dengan kita, dengan pesertanya alumni ini, kayaknya banyak banget manfaatnya. Iya. Jadi itu sorry Kat, sepotong. Ini ada, saya teringat momen cerita sahabat kita. Iya. Nah, Katie yang lebih detail nih karena ngikutin kegiatan. Kalau saya kan hanya mendengar gitu ya. Ada sahabat kita yang kena musibah. Dan kemudian kita teman-teman berusaha untuk membantu pada saat itu. Dan kebetulan teman kita itu kesulitan gitu ya. Nah, berarti dengan kegiatan Mbak Santi ini sangat mendukung kegiatan kita ya? Sangat. Nah, itu salah satu contoh real yang terjadi di alumni ya. Dengan tidak sengaja kejadian itu membuat kita langsung memutuskan untuk ikut Sandu. Dan sekarang kita udah ikut nih Kat ya? Kita udah ikut ya. Memang belum semua, tapi nanti akan tapi kita sudah mulai ya? Udah mulai. Pesannya Santi ke teman-teman, teman Santi deh,
pesannya Katie ke teman-teman apa nih untuk kegiatan Sandu ini? Iya, ini sangat bermanfaat ya. Yang belum mendaftar atau yang belum yang ikutan bisa nggak rugi ya ikutnya, nggak rugi ya. Nilainya mungkin kalau 15.000 ya setahun, kalau ada musibah kita dapat santunan sampai berapa? 20 juta. Nabung 15.000 sebulan, setahun berapa ya? 180.000. 10 tahun 10 baru tahun 1,8 juta. 100 tahun baru 18 juta. Ini kita dapat 20 juta. Iya, makanya iya kan? Bagus banget. Gak ada hal yang rugi sebenarnya di sini. Banget, betul ya. Iya. Jadi kemarin kita udah bikin gelombang yang pertama, nanti yang berikutnya kita akan announce lagi supaya mungkin lebih banyak lagi yang ikutan. Saya dukung gitu. ya. Saya dukung. Kayaknya lewat Om Rizal juga lah ini. Iya. Nanti kita diskusi sama teman-teman untuk terlibat di kegiatan Sandu ini ya. Iya. Dan tadi kan Mbak Santi menyatakan bahwa program ini bukan hanya untuk kalangan tertentu di Jakarta atau siapa gitu, tapi seluruh Indonesia bisa invite dengan latar ya. belakang apapun. Oke. Persoalannya ke siapa dan kemana harus dihubungi, Mbak? Ya, saya mau tambahin lagi ya kelebihan dari si Sandu ini. Jadi ternyata pada saat kita di lapangan banyak loh orang-orang itu yang mau jadi donatur. Saya kasih contoh nih, ada satu klaster perumahan, klaster perumahan. Waktu kami perkenalkan dengan program ini, di salah satu RT-nya bilang ini program bagus sekali gitu. Yang kepikiran sama mereka adalah gini, bukan untuk warganya, tapi di klaster itu kan ada pekerja kebersihan, ada pekerja keamanan. Jadi mereka mikir kenapa nggak kita bikin untuk mereka. Jadi waktu itu kepikiran adalah para RT ini mau menjadi donatur, gitu untuk melakukan pembiayaan atau membayari iuran itu ya. Jadi mereka ada berapa orang? Waktu itu ada 150 orang. Ya udah ada berapa RT? Ditanya siapa yang ikhlas mau jadi donatur. Oh, pada mau ternyata. Kemudian mereka melaporkan hal ini kepada Pak RW-nya. Ternyata tanggapan Pak RW-nya bagus sekali. Dia bilang gini, kenapa nggak bilang sama saya dari awal? Akhirnya Pak RW bilang gini, udah ini karena di bawah RW saya, semua saya yang bayar. Dan bahkan si Pak RW itu sangat-sangat berterima kasih, bilang bahwa apa? Alhamdulillah ya ada program seperti ini, sehingga saya diberi wadah untuk menyalurkan sedekah saya. Jadi ada loh, banyak loh orang-orang, orang Indonesia ini kan terkenal dermawan ya, banyak orang-orang yang mau menjadi donatur. Salah satunya sebenarnya tamu si Amin yang di sebelah saya, Kang Deden juga adalah donatur Sandu juga, gitu ya. Jadi nanti Kang Deden cerita sendirilah. Jadi maksudnya gini, Sandu ini bisa juga menjadi saluran sedekah, saluran donasi buat masyarakat yang merasa saya mau dong ada nggak wadahnya. Nah ini bisa jadi wadah di lingkungannya mau yang dibantu berapa banyak gitulah. Jadi luar biasa. Betul, gitu. betul. Dan wadah ini bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan? Yes, bisa dipertanggungjawabkan karena kami bekerja sama dengan satu perusahaan yang memang ini udah perusahaan global, sudah ada di Indonesia, sudah berizin gitu. Jadi mungkin saya nggak sebutin mereknya ya. Oke. Terserah Mbak Santi boleh sih. Jadi kalau misalnya ini program adalah dari Allianz, dari Allianz namanya Santunan Duka. Jadi memang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia siapapun yang mau bergabung dan tidak dilihat latar belakang kesehatan. Jadi tidak ada verifikasi untuk kesehatan dan segala macam, siapa saja bisa ikut. Oke. Gitu. Kenapa tadi berarti Mbak Santi agak ragu menyebutkan brand, karena kita tidak berbicara soal brand di sini Mbak Santi ya, tapi lebih kepada esensi bagaimana kita bisa berbagi bersama gitu ya. Iya, kalau bahasanya Kang Den nanti Kang Den bisa cerita itu bagaimana kita mengangkat sisi kemanusiaan. Sisi kemanusiaannya bukan sisi brandnya. Jadi itu yang tadi menjadi persoalan kenapa boleh atau tidak boleh menyebut brand, dan buat saya tidak ada masalah karena ini lebih kepada sebagai payungnya kegiatan aksi kemanusiaan ini gitu ya. Kita masuk ke Kang Deden. Saya agak ragu manggil Kang gitu, karena saya merasa lebih muda. Terpana. Gitu ya. Iya gitu. Kang Deden dari mana tadi kan? Dari Lentera Muhasabah. Tahu nggak Lentera Muhasabah? Ya kita tanya juga. Silakan ditanya. Iya Kang Deden, terima kasih ya udah sampai di sini, mampir ke sini. Boleh dong cerita gimana Lentera Muhasabahnya?
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Mas Rizal, Mbak Kety, juga Mbak Shanti Laksono, sahabat saya, guru saya. Alhamdulillah, kalau bicara tentang lentera muhasabah, lentera itu saya dapat ketika saya menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Pada saat saya selesai melaksanakan tawaf, saya menuju ke tempat syai. Di perjalanan menuju tempat syai itu terlintas kata lentera. Nah, lalu saya memiliki sebuah niat ketika saya pulang dari Tanah Suci. Saya ingin membuat sebuah majelis taklim dengan nama Lentera Muhasabah. Nah, apa kaitannya dengan muhasabah? Nah, lentera itu cahaya kecil. Ya, kalau kita lihat sekarang tuh kayak lampu sentir ya, kayak lampu tempel yang ada di desa-desa. Nah, itu cahaya kecil. Lalu apa kaitannya dengan muhasabah? Ya, kalau kita mau dapat cahaya besar, ya kita muhasabah diri. Yaitu introspeksi diri, ya kan, mengkaji diri kita. Jangan apa-apa kita menyalahkan orang lain, apa-apa kita sesuatu yang menurut kita kayaknya nih sebenarnya kita yang harus memperbaiki diri kita, bukan orang lain. Nah, akhirnya kita bentuklah dengan nama Lentera Muhasabah. Jadi ketika kita ingin mendapat cahaya besar, ya kita muhasabah diri. Itu Lentera Muhasabah. Kat, dalam ya Kat penjelasannya Kat ya. Saya nggak nyangka seorang Kang Deden yang usianya lebih senior dari saya. Salah ya? Lebih muda dari kita loh Kat. Iya. Dari kamu dan saya maksudnya. Ya, sudah punya pemikiran yang sangat luar biasa. Saya jadi penasaran sama Kang Deden nih. Kang Deden sebenarnya apa kegiatan dari Lentera Muhasabah ini Kang Deden? Kegiatannya sebenarnya saya rasa sama seperti mungkin majelis taklim yang lain atau komunitas yang lain, yang dimana ya kita belajar ya, belajar bagaimana membenahi diri tentunya. Yaitu yang pertama kita lakukan adalah tadi saya bilang membuat sebuah majelis taklim dari 2 orang. Nah, di dalam majelis ini saya suruh istri saya masak untuk berapa puluh orang ya kan, ternyata yang datang 2 orang. Nah, tapi tidak ada kata mubazir dalam hal ini karena kebaikan kan di dalamnya. Nah, akhirnya sisanya kita bagikan kepada orang sekitar, dan itu pun bisa jadi ini jalan rezeki bagi orang-orang sekitar. Lalu selain itu kita juga punya agenda, beberapa agenda kemanusiaan, seperti kita juga punya kegiatan berbagi kebaikan di beberapa ya tempat-tempat yang memang sangat memerlukan, seperti ada banjir bandang ya kan, gempa bumi dan lain sebagainya. Itu menjadi salah satu agenda Lentera Muhasabah. Lalu kita juga punya program yang namanya program wakaf Al-Qur'an. Ah, itu dia. Jadi ada beberapa sebenarnya. Dan kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan ya Kang Deden? Sudah hampir 5 tahun ya. Sudah hampir 5 tahun kita lakukan, dan itu dari awal sampai saat ini hanya saya sama istri yang melakukannya, maksudnya menjadi penggerak itu. Penggeraknya ya. Belum bisa banyak. Insya Allah ke depan tapi banyak. Ini idenya sudah berjalan berapa lama Kang Deden tadi? Sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun ya, dan itu tidak membuat Kang Deden merasa berat, rugi atau apa? Manusia biasa ketika di dalam perjalanan kita merasa menghadapi macet tuh capek, pengen puter balik. Jadi waktu saya nganterin Al-Quran ke Sukabumi itu macetnya 4 jam, nggak bergerak, paling bergerak 1 meter gitu kan. Ada keinginan untuk puter balik. Pas saya mau puter balik, saya nengok ke belakang, ratusan Quran di mobil saya. Akhirnya nangis saya. Udah sampai tujuan, jadi lurusin niat. Gitu loh. Jadi sampai tujuan tuh berjam-jam. Pas sampai di lokasi malah saya dapat kebahagiaan yang sangat luar biasa. Saya dengar cerita Mas Deden langsung bergidik nih. Jadi saya ternyata bergidik itu bukan hanya dengar cerita-cerita yang seram, cerita-cerita yang mengundang hati. Berdiri juga iya. Karena saya lagi mikir Kang Deden di usia yang sekarang sudah bisa berbuat banyak. Kita sudah melakukan apa nih Kang?
Ini udah banyak menjadi juga tantangan buat saya nih. udah ya lebih kan? banyak. Iya kan? Nah, kita bersyukur sekarang Kang Deden sudah ada hadir di sini dan memberikan inspirasi buat kita, dan saya berharap juga ini memberikan inspirasi juga buat yang menonton acara ini gitu ya. Kang Deden, seandainya kita ingin terlibat di kegiatannya Kang Deden itu gimana caranya? Untuk apa nih? Untuk berpartisipasi. Iya, saya nggak tahu apakah Kang Deden membuka pintu untuk para donatur misalkan ya, atau orang-orang yang ingin berpartisipasi di acaranya kita Kang Deden. Kita terbuka untuk siapa saja. Dalam hal ini adalah kita punya program wakaf Al-Quran. Karena saya lakukan ini dari 2015. Kalau dilihat dari 2015 sebenarnya secara saya umumkan ke publik itu 2015, tapi sebelumnya saya sudah melakukan kurang lebih dari 2013. Dulu tuh saya setiap ada setiap ada penghasilan keuntungan saya sisihkan tuh saya beliin Quran, saya bagikan ke tukang sayur, ke tukang parkir, itu yang saya bagikan adalah Al-Quran. Lalu terinspirasi lama-kelamaan akhirnya kenapa enggak saya ajak orang lain. Gitu. Jadi jangan sampai kebaikan itu hanya ada di diri kita. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Yang penting satu, jangan merasa paling baik. Bagi sahabat dimanapun berada boleh ikutan ya. Satu Al-Quran pun boleh. Untuk saat ini infaknya hanya Rp75.000. Rp75.000 untuk satu mushaf Al-Quran. Boleh nggak ikut satu? Boleh banget. Berarti ikut 30 juz ya kan? 30 juz. Lalu apa keuntungannya? Wah, keuntungannya pokoknya banyak sekali dunia dan akhirat. Ketika kita memberikan mushaf Al-Quran kepada orang lain, ingat satu huruf akan bersaksi di hadapan Allah, akan menjadi syafaat bagi kita di yaumul akhir nanti. Jadi seperti itu. Kemana? Silahkan, mungkin saya boleh sebutkan boleh kontaknya ya. Mudah-mudahan tidak disalahgunakan orang banyak ya. Ya karena kan niatnya baik nih. Kita tahu manusia di luar sana. Silakan Kang. Ya intinya kita berprasangka baik saja. Saya yakin semua sahabat dimanapun berada adalah pilihan-pilihan Allah. Yang memiliki hati yang mulia. Silahkan di WhatsApp 0858 1919 5970. Jadi hanya nomor ini yang kita boleh diulang Kang nomornya? 0858 ya 1919 59 70. Bisa juga follow Instagram kita di Lentera Muhasabah, huruf kecil semua disambung. Lentera Muhasabah ya. Lentera Muhasabah disambung. Baik, oke. Iya. Jadi buat yang ingin berpartisipasi walaupun hanya satu Al-Quran senilai Rp75.000 ya. Transfer, kemudian akan dibukukan, kemudian akan didistribusikan gitu ya, sama Lentera Muhasabah gitu ya Kang ya. Untuk rekeningnya nanti lihat aja di Instagram. Instagram. Nanti bisa diketik aja baik. Bukan rekening saya kan. Nanti masuk ke saya yang dapat bahaya ini. Saya mau nambahin kegiatannya Kang Deden ya gitu. Maksudnya ya saya juga karena ngikutin gitu kan aktivitas Kang Deden gitu dengan wakaf Al-Qurannya ini gitu. Jadi juga dari saya pertama kali tahu Kang Deden, akhirnya saya ikutan dan saya ngelihat memang ini perlu didukung. Kenapa? Karena memang yang disalurkannya itu ke daerah-daerah pelosok gitu, ke tempat-tempat yang memang entah masjid, entah pondok, entah apa segala macam yang Al-Qurannya udah lusuh, ada yang kena banjir, ada yang bahkan kebakar waktu itu gitu ya. Jadi memang daerah-daerah pelosok gitu. Jadi teman-teman karena tadi ya wakaf itu juga pahalanya luar biasa gitu kan. Ini juga jadi satu kebaikan kita gitu kan. Walaupun cuma satu mushaf Al-Quran itu udah jadi satu kebaikan dan itu perlu didukung. Dan ini didistribusikan bukan hanya di wilayah Jakarta atau apa, tapi memang di banyak wilayah ya Kang ya? Kemarin yang terdekat kita kirim ke Kalimantan tsunami ya, sama ke mana Sulawesi ya. Sulawesi kita kirim juga, itu totalnya hampir 500 Quran. Ke Palu Sigi Donggala kita kirimkan juga. Ke Lombok bahkan saya terjun langsung ke sana.
waktu sebelum Ramadan kita juga ke Subang. Itu oke. kita kirim. Jadi satu kecamatan Pamanukan itu terendam banjir yang dimana banjirnya luar biasa di atas 5 meter semua. Kita ketemu sama para ulama di sana dan kita distribusikan 1000 Al-Quran Oke. dalam waktu 1 bulan. Oke. Gitu. Dan mereka sangat bahagia sekali. Bahkan ada satu kisah yang dimana saya pernah ke Bukit Menoreh. Di sana itu perjalanannya dari Purworejo itu jauh sekali, dari kota Purworejo jauh sekali. Saya bawa 300 Quran pada saat itu. Selesai saya taruh di meja dan lain sebagainya itu, saya dipeluk sama ulama sana. Apa kata ulama? Nangis mereka gitu. Kenapa Pak Yai nangis? Saya tanya, andai satu desa nabu selama 1 tahun, kita belum tentu bisa untuk membeli Al-Quran sejumlah ini. Karena di situ saya jadi begini. Kayaknya nih harus lebih semangat lagi nih. Saya sampai ikut tangis gitu loh, karena mereka ngomong begitu. Pas saya telaah, jarak dari bukit ke kota itu, maaf ya, butuh biaya tinggi. Mereka kalau naik ojek aja kosnya tinggi kan, belum pulang pergi. Sedangkan profesi di sana itu banyak yang petani. Lalu bagaimana Pak? Ini alhamdulillah adanya seperti ini. Lalu saya juga distribusikan ke Baduy, saya distribusikan ke Pangandaran yang dimana saya hampir ke jurang pada saat itu. Jadi mobil beban saya nggak kuat, akhirnya selip kan. Itu satu mobil udah teriak, kanan kiri saya jurang. Tapi kita tidak putus asa, akhirnya dibantu sama warga, Quran dibawa naik pakai ojek ya, kita bawain pakai ojek. Nah, sampai sana alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Jadi banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang di luar dugaan ya. Maaf, alhamdulillah kejadian yang hal seperti itu Allah selamatkan. Amin. Doain biar Lentera Muhasabah punya jet pribadi. Bisa bawa Al-Quran pakai jet pribadi kan keren tuh. Landingnya susah kan. Aku mau nanya satu lagi. Satu lagi ya? Iya, baik. Gimana Mbak Kety? Lokasi kalau kita nih nggak usah jauh-jauh deh ya, ada teman-teman saya yang mungkin butuh gitu ya, mungkin apa bisa datang mengajukan. atau menghubungi atau Telepon saya aja. Jadi langsung telepon atau telepon yang ke nomor tadi. ya. Yang penting butuh. Iya, memang. Karena banyak yang butuh. Ketika kita survei, mereka masjidnya mewah. Dan di dalamnya sudah ada Al-Quran. Sehingga yang kita berikan adalah yang prioritas. Jadi prioritas yang benar-benar minim. Iya, gitu. Yang sampai misalnya gini, sampai Qurannya udah nggak bisa dibaca gitu misalnya. Itu kan secara besar ya. Kalau yang perorangan gitu. Boleh banget. Nggak terbatas. Bahkan saya punya ide di bulan suci Ramadan ini, minta doanya saya bahwa saya pingin punya satu mobil Quran. Jadi saya pingin naruh satu mobil, isinya Quran semua, boleh ambil gratis. Itu saya pengen punya banget. Itu niat saya banget. Jadi saya nongkrong nih di daerah mana gitu ya, saya ajak teman-teman ngopi, tapi di dalam mobil itu isinya ada Al-Quran. Saya tulis spanduk saya itu, silakan ambil Al-Quran, tapi saya pingin dibaca. Dan juga setiap yang mau ngambil Quran harus wudhu dulu. Jadi saya siapkan fasilitas air untuk berwudhu. Itu saya pingin banget punya. Gitu. Itu cita-cita yang saya rasa nggak lama lagi terrealisasi. Amin. Kan balik lagi. Kalau bergotong royong itu jadi mudah. Kita gotong royong aja. Ini saya sebenarnya seru nih ngobrolnya, kayaknya perlu kita lanjut di sesi berikutnya nih. Tapi boleh. Seperti Mbak Santi bilang, datang di sini ujuk-ujuk diajak ngobrol katanya gitu ya. Karena tadi informasi dari Kang Deden sama Mbak Santi, jam 2 beliau ada meeting lagi. Gimana kalau meeting mereka kita batalin? Iya, jadi Mas Rizal perlu tahu bahwa Lentera Muhasabah ini kita berbagai kalangan. Kita komunikasinya berbagai kalangan. Alhamdulillah Stinky Band sudah ada di dalam Lentera Muhasabah. Juga beliau motivator saya juga nih, Mbak Shanti Leksono ya. Saya kagum sama beliau bukan karena ada orangnya ya. Jadi saya pingin ketika suatu saat saya seperti beliau, saya pun ingin seperti beliau yang luar biasa amazing. Saya aja kagum. Orangnya cool, tenang gitu. Penyampaiannya jelas. Bukan muji karena ada orangnya.
Tapi jangan salah, beliau udah hampir setahun lebih nggak ketemu anaknya. Oh gitu. Luar biasa loh beliau. Nah ini ada cerita yang menarik sebenarnya. Iya. Aduh, kenapa kita harus dibatasi sama Nanti kita lanjutin lagi. Kita lanjutin lagi gitu ya. Baik. Baik. Brightes, tanpa terasa nih kita udah ngobrol-ngobrol sama Mbak Santi dan Kang Deden 45 menit. Kita dibatasi sama waktu karena hari ini hari Jumat, Kang Deden dan saya harus sholat Jumat. Nah, kita akan lanjutkan bincang-bincang setelah Mbak Santi sama Kang Deden punya waktu untuk datang ke studio Bright. Insya Allah. Nah, jadi Kat, Iya. di sisa-sisa waktu terakhir ini Kat, ya, kita akan mengundang beliau dan kita minta kesediaan waktunya mereka untuk datang lagi di studio Insya Bright. Allah, insya Allah. Jadi kita berbagi inspirasi ke teman-teman, berbagi encouraging buat mereka melihat Siap. lingkungan sekitar gitu ya. Siap. Ya Mbak Santi ya. Yes. Karena saya orangnya kadang-kadang suka diplomatis, kayak nggak ngomong to the point gitu ya, melihat lingkungan sekitar. Ada taman yang indah gitu. Siap. Ternyata ada juga yang tidak. Gitu ya, Kang Deden. Ya. Terima kasih sudah hadir di kasih. sini, ke Mbak Santi sudah Terima hadir di kasih. sini. Terima kasih di sisa-sisa waktu yang kita culik. Iya. Jadi Karena- saya mau nambahin, Iya. apa bacanya sini? Bright. Radio Bright. Bright. Ah. B-nya itu berkah. Oh, oke. R sama I-nya ridho ilahi. Amin. Wah, luar biasa kan. T sama E-nya tawakal dan empati. Wah, keren. Ini Bright sebenarnya singkatan dari bahu rekso ingkang teguh. Iya, bahasa Jawa yang kita Iya, singkat teguh, yang sebagai penting teguh. Teguh. Iya, Teguh teguh. pendirian Kita istiqomah. Istiqomah. punya Istiqomah. keinginan yang kokoh untuk berjuang gitu. Sukses Iya. buat Bright pokoknya. Kita cocok nih berarti kita mau ya Kang ya. Amin, amin. Kita lanjutin program ini. Baik, Mbak Santi terima kasih kembali, Kang Deden terima kasih kembali. Sama-sama, terima kasih. Kathy, Terima kasih jangan apa namanya bosan-bosan untuk menemani saya ngobrol-ngobrol sama narasumber kita ya. Terima kasih. Brightes, untuk hari ini sesinya kita sudahi dulu, tapi jangan khawatir, kita akan lanjutkan bincang-bincang menarik ini bersama Kang Deden dan Mbak Santi di waktu yang nanti kita akan kabarkan ke Brightes. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.